Materi yang pertama adalah identitas-identitas dalam kombinasi dan permutasi. Nah, identitas-identitas dalam kombinasi dan permutasi itu ada 3. Yang pertama adalah sifat simetri. Sifat simetri bentuknya dari N dari R sama dengan N dari N dikurangi R. Nah, akan dibuktikan. Yang pertama kita buktikan dulu N dari R. Memakai rumus kombinasi yaitu N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N dikurangi R faktorial. Nah, sekarang yang kedua yaitu N dari N dikurangi R sama memakai rumus kombinasi juga, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial buka kurung N dikurangi R faktorial. Maka hasilnya akan menjadi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, kita jadikan satu, kita hilangi kurung yang di dalamnya, yaitu menjadi N dikurangi N ditambah R faktorial. Nah, maka hasilnya akan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, maka hasilnya akan sama seperti N dari R. Jadi, terbukti bahwa identitas-identitas dalam kombinasi dan permutasi itu bersifat simetri. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas Newton. Bentuk dari identitas Newton adalah N dari R dikali R dari K sama dengan N dari K dikali N dikurangi K dari R dikurangi K. Nah, akan dibuktikan yang pertama, N dari K kali N dikurangi K dari R dikurangi K sama dengan, nah kita buktikan dulu yang ada di depan, yaitu N faktorial dibagi K faktorial N dikurangi K faktorial. Nah, selanjutnya kita tulis yang berada di belakang ini. N dikurangi K faktorial dibagi R dikurangi K faktorial kali N dikurangi K dikurangi buka kurung R dikurangi K faktorial. Nah, maka hasilnya akan menjadi N faktorial dibagi K faktorial dikali 1 per R dikurangi K faktorial N dibagi R faktorial. Nah, 1 ini karena N dikurangi K faktorial bisa dicoret dengan yang ini. Maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, sama dengan selanjutnya N faktorial dikurangi K faktorial. Ini ditambahkan untuk bisa menambahi rumusnya. R faktorial dibagi R faktorial dikali 1 dibagi R dikurangi K faktorial dikali N dikurangi R faktorial, maka hasilnya akan N faktorial dibagi R faktorial N dikurangi R faktorial dikali R faktorial dibagi K faktorial R dikurangi K faktorial. Nah, maka hasilnya akan sama, akan terbukti bahwasanya N dari K dikali N dikurangi K dari R dikurangi K itu sama dengan N dari R dikali R dari K. Nah, ada beberapa kasus identitas Newton. Yang pertama, untuk K sama dengan 1, identitas Newton menjadi N dari R dikali R sama dengan N dikali N dikurangi 1 dari K dikurangi 1, atau N dari R sama dengan N dibagi R dikali N dikurangi 1 dari R dikurangi 1 jika R tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua, untuk R sama dengan R ditambah 1 dan K sama dengan 1, maka didapat N dari R ditambah 1 dikali R ditambah 1 sama dengan N dikali N dikurangi 1 dari R. Nah, sama dengan N dikeluarkan
Kemudian kita kombinasikan n dikurangi 1 faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurangi 1 dikurangi r faktorial. Maka hasilnya akan n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurangi 1 dikurangi r faktorial. Nah, hasil sama dengan n faktorial dikurangi r faktorial dikali n dikurangi r faktorial, kemudian dikali dengan n dikurangi r. Maka sama dengan n dari r dikali n dikurangi r. Nah, akan didapatkan n dari r ditambah 1 sama dengan n dikurangi r dibagi r ditambah 1 dikali n dari r. Persamaan-persamaan di atas akan memberikan rumus untuk menghitung n dikurangi 1 dari k dikurangi 1 dan n dari r ditambah 1 dari n dari r. Nah, identitas dalam kombinasi dan permutasi yang ketiga yaitu P, N, R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fendi. Di sini akan menjelaskan materi berikutnya mengenai segitiga Pascal. Baiklah, segitiga Pascal merupakan suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam segitiga. Dalam istilah lain menyebutkan bahwa segitiga Pascal merupakan susunan koefisien binomial yang tersusun dalam bentuk segitiga. Seperti inilah contoh dari segitiga Pascal. Dan perlu diperhatikan bahwa unsur dalam setiap barisan diperoleh dari penjumlahan dua unsur lain yang terletak di atas kanan dan kiri unsur tersebut. Segitiga Pascal diawali dari baris 0 yang mewakili unsur angka 1 paling atas sendiri, dilanjutkan yakni baris 1 sampai n, sedangkan kolom juga diawali kolom 0 dari yang ujung kiri, lanjut sampai kolom ke R menuju kanan. Segitiga Pascal memiliki identitas yakni n plus 1 kombinasi R sama dengan n kombinasi R negatif dikurang 1 ditambah n kombinasi R. Berikutnya mengenai sifat-sifat segitiga Pascal. Secara umum, sifat-sifat segitiga Pascal ada 5. Pertama, kondisi batas, kedua, kondisi sekunder, ketiga, simetri, 4, penjumlahan baris, dan 5, kuadrat penjumlahan baris. Yang pertama adalah kondisi batas. Perhatikan gambar di samping. Unsur segitiga Pascal yang berada di ujung paling kanan dan paling kiri selalu 1. Dan yang kedua adalah kondisi sekunder. Perhatikan gambar di samping. Nilai unsur yang ada dalam kolom pertama dan satu kolom sebelum terakhir selalu sama dengan n. Misalnya baris 4 elemennya 1, 4, 6, 4, 1. Kolom 1 dan 1 sebelum akhir adalah 4. Dan ketiga, sifat simetri. Elemen pada segitiga Pascal selalu simetri terhadap garis vertikal yang melalui baris 0 kolom 0 dikarenakan menurut sifat kombinasi bahwa n kombinasi K sama dengan n kombinasi n dikurang K. Yang keempat adalah penjumlahan baris. Penjumlahan baris dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat jumlah baris. Contoh baris keempat berisi unsur
1, 4, 6, 4, 1. Jika itu ditotal 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 menghasilkan 16. Sedangkan 2 pangkat N atau 2 pangkat 4 hasilnya juga 16. Berikutnya yang terakhir adalah penjumlahan kuadrat baris. Sifat penjumlahan kuadrat baris dapat dihitung dengan rumus 2 kali N kombinasi N. Contohnya baris keempat berisi unsur 1, 4, 6, 4, 1. Jika dijumlah dan kuadratkan menjadi 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 70. Sedangkan 2N kombinasi 2 itu hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial, hasilnya juga 70. Demikian pembahasan singkat dari saya mengenai segitiga Pascal. Subbab berikutnya adalah teorema binomial. Teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel. Teorema ini akan menentukan koefisien-koefisien hasil pangkat dan penjumlahan dua suku yang polanya dapat dibentuk dari segitiga Pascal. Rumusnya adalah X plus Y sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N C dalam kurung N, K X pangkat N dikurangi K Y pangkat K, di mana C dalam kurung N, K itu adalah koefisien binomialnya. Selanjutnya adalah binomial dalam pengurangan. Teorema binomial dapat diterapkan dengan menggunakan tanda berlawanan pada suku berikutnya. Sebagai contoh adalah X dikurangi Y dipangkatkan 3 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3 X kuadrat Y. Setelah itu tandanya dibalik menjadi positif, yaitu 3Y kuadrat, negatif lagi menjadi negatif Y pangkat 3. Sedangkan binomial dalam akar kuadrat contohnya adalah 1 ditambah X pangkat 0,5 sama dengan 1 ditambah setengah X dikurangi 1/8 X kuadrat ditambah 1/16 X pangkat 3 dikurangi 5/128 X pangkat 5 ditambah 7/256 X pangkat 5 dan seterusnya. Contoh lagi jika pangkatnya negatif, yaitu 1 ditambah X pangkat negatif 0,5 sama dengan 1 dikurangi setengah X dikurangi 3/8 X kuadrat ditambah 5/16 X pangkat 3 dikurangi 35/128 X pangkat 4 dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh penerapan binomial. Misalnya saja buktikan bahwa sigma K sama dengan A0 sampai N, C dalam kurung N, K sama dengan 2 pangkat N. Penyelesaiannya, kita misalkan X dan Y itu sama dengan 1. Jadi, X ditambah Y pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, C dalam kurung N, K sama dengan 2 pangkat N. Nah, 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, C dalam kurung N, K 1 pangkat N dikurangi K 1 pangkat K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, C dalam kurung N, K. Nah, jadi dapat simpulkan bahwa 2 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, C, N, K.
Berikutnya, mengenai teorema multinomial. Kalau tadi binomial ada dua kan, penjumlahannya ada dua suku. Nah, pada teorema multinomial ini, penjumlahannya dari banyak suku. Pada pembahasan teorema multinomial ini, kita akan menentukan koefisien dari suatu suku pada penjabaran multinomial, serta menentukan banyaknya suku pada penjabaran multinomial tersebut. Nah, misalkan X1, X2, sampai Xt adalah bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif. Jadi, X1 ditambah X2 seterusnya sampai ditambah Xt pangkat N sama dengan sigma dari N faktorial per Q1 faktorial, Q2 faktorial, seterusnya sampai dikali Q faktorial. Dikali X1 pangkat Q1, X2 pangkat Q2, seterusnya sampai Xt pangkat Kt. Dengan Q1 ditambah Q2 seterusnya sampai ditambah Kt sama dengan N. Jadi, Q1 tadi pangkatnya X1, Q2 pangkatnya X2, dan Kt pangkatnya Xt. Kalau dijumlahkan pangkat-pangkat yang tadi itu sama dengan N, pangkat multinomialnya tadi ya. Dan banyak suku pada multinomial X1 ditambah X2 seterusnya sampai ditambah Xt pangkat N adalah N ditambah T dikurangi 1 kombinasi N. N itu tadi pangkatnya dan T adalah banyak sukunya. Langsung kita ke contoh. Hitunglah koefisien dari X1 kuadrat, X3, X4 pangkat 3, X5 pangkat 4 dalam ekspresi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 pangkat 10. Dan ada berapa banyak suku dalam ekspresi tersebut? Kita jawab menggunakan teorema multinomial tadi. Koefisien dari X1 kuadrat, X3, X4 pangkat 3, X5 pangkat 4 dalam X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 pangkat 10 adalah, nah tadi kan rumusnya N faktorial per Q1 faktorial sampai Kt tadi kan. Nah, N-nya yaitu pangkatnya, jadi 10 faktorial per pangkatnya X1 tadi kan 2, jadi 2 faktorial, pangkat X2-nya 0, nggak ada kan X2-nya, jadi 0. Pangkat X3-nya 1, jadi 1 faktorial. Pangkat X4-nya 3, jadi 3 faktorial. Pangkat X5-nya 4, jadi 4 faktorial. Jadi, 10 faktorial per 2 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1 faktorial, 3 faktorial, dan dikali 4 faktorial. 10 faktorialnya dijabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Yang di bawahnya 2 faktorial hasilnya 2, 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya dicoret, 6-nya juga dicoret, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi tersisa 10 dikali 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5 yang hasilnya menjadi 12.600. Kemudian ada berapa banyak suku? Nah, jadi berdasarkan rumus yang tadi kan N ditambah T dikurangi 1 kombinasi N. N-nya tadi 10 ditambah banyak sukunya dalam multinomialnya 5 kurangi 1 kombinasi 10. Jadi 14 kombinasi 10 sama dengan 14 faktorial per 14 dikurangi 10 tadi kan 4 faktorial, lalu dikali dengan 10 faktorial. Jabarkan menjadi 14 dikali 13 dikali 12
dikali 11 dikali 10 faktorial per 4 faktorialnya dijabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 10 faktorial. 10 faktorialnya dicoret, 4 dikali 3 sama dengan 12, jadi dicoret dengan 12 yang atasnya, lalu 14 dibagi 2 sama dengan 7, sehingga tersisa 7 dikali 13 dikali 11 per 1 sama dengan 1001. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for watching.